Tapi pada kenyataannya sekarang itu yang terancam gagal panen, bahkan kalau kita lihat sebenarnya miris. Sawahnya tuh retak-retak gitu. Kita nih selaku pelaku penggiat petani ataupun kita memang salah satu hidup dari dunia petani gitu kan. Ya ini kita memang harus berani suarakan. Benar. Ini. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Halo pemirsa semuanya yang ada di luar mancanegara hingga Indonesia, dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu di Let's Talk ya, bersama saya yang biasa sudah teman-teman lihat. Hari ini ada pembahasan yang mungkin sedikit interesting juga buat kita semua yang bisa di-share ke kawan-kawan tentang ini mengenai apa nih ya? Isu-isu ataupun krisis juga nih Bang, gitu. Krisis-krisis yang memang menjadi banyak pertanyaan. Oke, bisa diperkenalkan Bang untuk teman-teman di ruang kreasi, nama serta pekerjaan Abang di mana, terus sudah berumah tangga atau gimana gitu. Bisa ditanya apa Bang, diperjelas sama teman-teman kita semua Bang. Oke, terima kasih. Halo sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan. Nama saya Suharyawan, biasa dipanggil Iwan. Kebetulan kalau aktivitas itu sebagai pekerja sosial lah. Oh, pekerja sosial ya Bang aja sederhananya kan. Kebetulan kita lebih banyak terlibat di kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian memang kita banyak berperan aktif itu ke masyarakat lah. Masyarakat ya. Kebetulan lembaga yang memang menaungi kita itu dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Yang disingkat dengan KPA, yang urgensinya itu lebih banyak gimana tentang advokasi lah, tentang advokasi kebijakan ataupun apapun terkait tentang pertanian, konflik-konflik lahan, dan yang memang yang lebih ke apa ya, ke petani, lebih cenderungnya lebih ke situ. Oke, lebih ke petani. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi Bang Iwan merupakan seorang yang bekerja dalam lini pertanian spesifiknya, begitu ya Bang ya? Kalau dibilang lini pertanian sih nggak bisa dibilang gitu juga. Kita bilang aja sederhananya itu aktivis petani lah. Aktivis petani, ya aktivis petani. Bang, ibaratnya ada mau kutanya nih juga nih Bang, ya kan? Kalau cerita pertanian Bang, kenapa ya Bang? Kok sekarang petani-petani itu kayak agak minder Bang kalau ditanya Bapak atau Ibu atau siapapun itu, khususnya pemuda, petani ya, iya lemes gitu Bang. Kenapa itu Bang ya? Kira-kira tuh Bang yang buat mereka malu kadang gitu untuk menjelaskan bahwasanya dia tuh seorang petani gitu. Ini berarti konteksnya ini pelaku lah, pelaku. Iya, ke pelaku mungkin gitu. Oh mungkin kalau sederhananya, kalau yang kita lihat nih di akar rumput, kalau kami biasa mengistilahkannya kan, kenapa banyak itu petani itu enggan dia bangga menjadi petani gitu kan, ataupun berani dia langsung gamblang gitu. Nah, aku anak petani, seorang petani gitu. Kenapa di era sekarang ini agak kurang kurang langgamnya kurang enak lah gitu kita dengar. Sederhananya mungkin bisa kita lihat ketidakpastian itu di dalam menjadi pelaku petani. Ketidakpastian ya Bang ya. Kenapa bisa bilang ketidakpastian? Sederhananya itu kita selaku petani yang memang kita mulai dari kita mengolah tanah, mulai kita membibit, kemudian kita menyemainya dan kemudian kita merawatnya bahkan sampai ada hasilnya. Iya. Ada beberapa
bagian yang memang membuat kita itu tanda kutip miris. Oh, miris ya bang, ibaratnya ya, jadinya ya. Kalau bisa ku tanya bang, mirisnya itu dalam hal apa nih bang? Dia karena banyak kosnya kah atau apanya atau gimana tuh? Oke. Sederhananya, di kalangan petani ini mereka kan yang paling dibutuhkan itu kepastian harga jualnya. Oh. Karena kita tahu nih dari jenis tanaman apapun untuk saat ini, karena krisis yang memang kalau kita lihat itu selalu berubah-ubah gitu kan, itu menyebabkan apa namanya, ketidakpastian dalam harga jual hasil-hasil pertanian. Iya, kadang apa naik turun. Contoh gitu seperti ya. sekarang nih lagi cabai lagi mahal, Iya. seperti itu kan. Bukan berarti petani cabainya kurang. Tapi pasti ada faktor-faktor lain itu yang menyebabkan cabai itu mahal. Dan itu kadang-kadang yang memang apa ya, butuh pendalaman juga tuh. Yang memang yang butuh kita telisik ke dalam, Iya. apa sih penyebabnya itu bisa jadi mahal. menjadi gitu kan. mahal gitu. Tapi bukan berarti yang bertani cabai itu nggak ada atau sedikit, sebenarnya banyak. Gitu. Tapi mungkin ada faktor tertentu yang membuat itu mahal. Gitu. Karena apa ya? Bertani ini ya tak ubahnya macam kayak kita apa namanya, membuat sesuatu yang memang kita belum tahu nih berapa yang akan dihasilkan gitu. Bisa aja berhasil, bisa aja gagal. Gagal benar. Nah, makanya banyak itu anak-anak muda sekarang itu kalau ditanya dia apa ya, berprofesi petani itu dianggapnya itu profesi yang memang terlalu jadul atau kolot gitu. Oh, kuno atau Kuno. apa gitu ya bang ya. Walaupun Heeh. banyak juga di kalangan anak muda yang memang dia punya mindset yang mengikuti kemajuan sekarang. Banyak yang berhasil juga bermain di pertanian ini. Jadi memang apa ya, faktor penyebab kalau di petani itu banyak kekurangan generasi penerusnya. Iya. Itu ada faktor-faktor penyebabnya juga. Iya. Dan ada juga faktor di sebagian petani-petani yang kita bisa bilang petani milenial, Iya. yang memang berhasil di bidangnya. Oke. Artinya apa ya, tukaran informasi itu yang sebenarnya menyebabkan apa ya, inilah yang menjadi trust pendidikan itu Berpengaruh. Oke, Bang, membahas tentang Abang tadi sebutkan tentang petani millennials, ya. Jadi ada juga yang terbenak di kepala aku nih, Bang. Oke. Pertanyaannya, petani millennials itu ada nggak semacam sebuah perubahan atau inovasi nggak dalam kata dari petani millennials yang sekarang mungkin sering terdengar gitu kali. Sering digaung-gaungkan. Nah, digaung-gaungkan gitu, Bang. Mungkin kalau kita lihat ya secara kasat mata ataupun yang kita rasakan di sekitaran kita ya, mungkin itu kurang berpengaruh ya. Mungkin lebih banyak cenderungnya itu kan apa ya, ini macam suatu program yang memang digagas oleh pemerintah yang memang selama ini itu belum menyentuh ke seluruh kalangan. Iya. Kalau bisa kita lihat seperti itu gitu kan. Karena mau gimana pun kita banyak tuh rekan-rekan petani. Bahkan saya sendiri kan tinggal di Serdang Bedagai itu. Di Serdang Bedagai itu salah satu yang bisa dibilang lumbung pangan gitu kan. Salah satu penyokong untuk pangan yang ada di Sumatera Utara gitu kan. Oke. Karena memang penghasil beras terbaik itu salah satunya Serdang Bedagai. Serdang Bedagai ya, Serdang Bedagai. Jadi tapi kan apa ya, walaupun seperti itu yang digaungkan, tapi kan memang banyak nih problem-problem yang dialami petani. Bahkan terkadang banyak juga kawan-kawan petani ini agak sulit, ini mau kita suarakan kemana, ini mau kita suarakan di mana, karena memang apa ya, menjadi petani itu tidak mudah
seperti yang kita pikirkan gitu. Karena setiap musimnya selalu berubah-berubah itu masalahnya. Iya, harga apa segala macam lah itu ya Bang. Itu kalau udah cerita tentang harga ya. Kalau ada lagi yang lebih serunya itu tentang perawatan gitu. Oh, perawatan dari pertama hingga akhir gitu ya. Yang kadang-kadang petani yang nggak pernah mengalami hama yang apa ya, dibilang ini jarang ditemukan, terus sekarang ada gitu. Itu lagi rame itu. Artinya di kalangan petani itu rame. Walaupun memang dari dinas-dinas terkait gitu kan, memang ada gitu melakukan bantuan ataupun apa gitu kan. Cuma kan belum kita anggap itu maksimal juga. Oke, belum maksimal. Tapi ya itu udah salah satu upaya ya menurut kita, itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kegagalan panen. Jadi yang jelasnya Bang, karena tadi menyinggung tentang Kabupaten Sedang Bedagai ini Bang. Memang saya orang kabupaten nih Bang, kan orang Kabupaten Sedang Bedagai juga kan gitu. Jadi ada pula memang Bang terdengar isu-isu nih Bang. Terdengar isu-isu yang menurut saya kayaknya perlu kutanya ini sama Abang nih kan gitu. Jadi ada beberapa isu tanggul yang di Kabupaten Sedang Bedagai itu Bang. Itu kan waduknya itu ibaratnya bisa menyirami mengairi 4 kecamatan tuh Bang. Tapi kenapa yang daerah yang dekat tanggul waduk itu kok jadi malah kekeringan gitu Bang? Itu kenapa itu ya Bang? Kira-kira Bang? Iya. Saya pun beberapa bulan yang lalu bahkan sebenarnya isu terkait tentang kekeringan sawah yang dialami oleh desa Pulau Tagur, kecamatan Serbaja di Kabupaten Sedang Bedagai itu memang sudah mereka alami itu dari beberapa tahun yang lalu. Oh, berarti udah lama lama. Keresahan itu tadi. Keresahan itu sudah lama. Bahkan upaya-upaya yang mereka lakukan gimana supaya menormalisasi irigasi, membangun komunikasi dengan jajaran-jajaran terkait tentang irigasi itu mereka sudah lakukan, bahkan sampai tingkat provinsi mereka sudah lakukan. Tapi kan memang sampai sekarang kita lihat itu memang belum dapat solusi terbaik untuk petani. Petani itu kan mereka taunya sawah mereka itu berair. Hanya itu aja gitu loh. Hanya berair gitu. Masalah teknisnya gimana, regulasinya gimana, ini gimana, mereka bukan di bidang itu gitu. Mereka tahu sawah mereka berair, padi mereka tumbuh dengan baik, ada hasil. Tapi kalau sawah yang memang notabene sawah irigasi, yang memang pengairannya itu memang harus ada, bukan sawah tada hujan, ini cukup miris. Data yang kemarin kita dapat itu kurang lebih 120 hektar sawah yang memang mengalami kekeringan. 120 hektar Bang. Ya. Itu mungkin kita nanti bisa kita kasih cuplikannya lah sama kawan-kawan. Teman-teman mungkin bisa nanti lihat cuplikannya setelah ataupun ini nanti bakal kita lihat cuplikannya ya Bang ya. Karena petani ini kan ya secara mungkin secara pendidikan ataupun secara jaringan ataupun secara hubungan yang terkait tentang ini kan agak minim. Mereka mungkin hanya bisa ngadunya itu mungkin ke desa ataupun ke pihak irigasi itu yang lupa pula namanya. Pokoknya bagian itulah gitu kan. Mereka hanya bisa mengadukan itu. Dan syukurnya memang desa juga merespon tentang itu. Makanya memang itu menjadi salah satu isu yang memang harus kita suarakan. Ya, agar agar petani itu jangan berubah mindsetnya.
Karena Oke. kekhawatiran kita, kalau memang sawah mereka sudah tidak bisa diairi, bagus ganti tanaman aja. Ganti sawit aja. Ya alhasil bang, ya ibaratnya kan yang abang bilang tadi Kabupaten Serdang Bedagai merupakan lumbung, terakhir nggak ada lagi image itu ya bang, berarti ya kan? Ya artinya kan apa ya? Ah. Ya kalau daerah yang memang dijadikan bendungan itu aja pun udah mengalami kekeringan, nah artinya bukan berarti yang daerah lain itu nggak dapat air ya. Iya. Tapi kan ini kan jadi catatan yang buruk gitu loh. Artinya kenapa ini bisa terjadi gitu? Artinya apakah memang apa namanya itu kajian-kajian yang terdahulu itu ada yang memang dilanggar? Ataukah memang ada sesuatu yang memang apa ya? Problem air itu kan bisa kita lihat dari hulunya. Air itu awalnya dari mana? Dari sungai. Iya. Sungai itu kita pasti tahu ada hulunya. Hulu Bisa- hilir. Hulu hilir. Kalau kita lihat hulunya, ternyata hutannya di atas sudah mulai dibabak. Oh. Terus ada penambangan-penambangan di sekitarnya. Airnya kan apa ya? Volume air itu kan jadi menurun ya. Oh, ya, benar. Jadi bisa kita bilang itu bisa jadi salah satu penyebabnya juga gitu kan. Tapi kan apa ya? Karena memang itu bukan menjadi ranah kitanya juga gitu kan. Itu gunanya kita memang apa ya? Perlu menyuarakan ini kepada rekan-rekan kita. Perlulah nih dibantulah agar apa namanya kasus-kasus seperti ini sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Serdang Bedagai aja. Nah, saya dapat juga itu ada di Kabupaten Langkat. Dan juga yang problemnya sama gitu ya bang. Ya kurang lebih sama gitu. Sama. Daerahnya seperti itu, ada untuk bendungan irigasi, tapi juga ada beberapa wilayah yang memang tidak bisa terairi gitu. Dan ini kan apa ya? Jadi catatan ya. Dan mungkin itu salah satu penyebab kenapa banyak orang itu kalau seperti dari awal tadi bilang enggan agak ngomong saya petani gitu, agak kaku gitu. Kenapa? Karena tidak ada kepastian menjadi petani itu untuk saat ini. Padahal kita tahu negara kita adalah negara agraris gitu. Negara kita terkenal itu negara salah satunya pertanian gitu. Bahkan kita pernah menjadi sumber apa namanya lumbung pangan gitu kan, sumber daya beras gitu kan, sumber daya beras gitu pada eranya gitu kan. Tapi kan semakin jauh sekarang apa ya, petani-petani kita yang memang dibilang apa namanya itu udah banyak apa penurunan. Ya. Makanya apa ya, kita memang butuh sih apa namanya itu berdiskusi lebih lanjut dengan rekan-rekan yang memang kita bilang lah, walaupun dia bukan pakar tapi memang dia penggiat gitu. Ya walaupun kita juga aktivis petani, kita mungkin lebih banyak itu karena advokasinya tentang apa-apa masalah-masalah petani, dan kita membantu mendampingi mereka untuk mengawal supaya apa yang mereka suarakan itu bisa didengar. Mungkin ruhnya arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya bang ya. Nah jadi bang begini bang, itu kan kalau dibilang masalahnya sudah 5 tahun lebih ya bang ya, 5 tahun ya? Iya. Kalau dihitung-hitung 5 tahun ada? Ya mungkin bisa dibilang seperti itu 5 sih. tahun. Karena memang bendungan itu selesai itu kurang, kalau nggak salah ya, itu 2012 atau 2013 gitu. Oke, ini udah 2022. Tapi memang apa? Mungkin awal-awalnya mungkin belum terasa gitu. 5 tahun pertama belum terasa. Mungkin 5 tahun terakhir lah bisa kita bilang kategori itu mereka udah mulai terasa itu gitu. Dan apa ya? Walaupun coba dinormalisasi, tapi kan ternyata kurang maksimal juga. Bang, jadi ya yang abang sebutkan tadi kan ibaratnya aktivis petani ini paling tidaknya kan bisa mendampingi, ya kan bang, mendampingi ibaratnya dalam kegelisahan petani kan, paling tidaknya seperti itu. Jadi pertanyaanku nih bang, ada nggak bang ibaratnya spontanitas atau proyek dari sentuhan pemerintah nih, ini ibaratnya agak menelisik ke sana, yang memang sudah berupaya ataupun kelihatan nggak gitu yang mereka sentuh itu berefek untuk perubahan dari tanggul yang kita rasakan, ibaratnya dia tuh daerah tanggul
tapi kekeringan gitu. Ada nggak sentuhan-sentuhan pemerintah untuk itu, Bang? Oke. Beberapa waktu yang lalu ya, Iya. kita mendapatkan informasi memang sudah mulai ada namanya kayak seperti normalisasi gitu. Oke, Ada iya. dilakukan pemerintah ataupun dari dewan lah ya. Heeh. Informasi seperti itu melakukan normalisasi. Karena kan kasusnya itu kan Iya. bisa dibilang yang kekeringan ini bukan air yang dari waduknya, Oh, oke, ya ini waduk. tapi sebelum waduk itu mereka ada irigasi ataupun intek yang lama Heeh. itu yang masih berfungsi untuk beberapa luasan lahan itu. Oh, apa aliran yang menuju ke situ gitu, Bang? Iya, karena kan apa ya, kalau kita pernah main-main ke sana, kalau tahu titik besi, Iya. nah, titik besi itu kita kalau dari titik itu bisa nampak itu ada yang dipotong untuk jadi aliran Oh. irigasi. Oh, iya benar. Zaman dulu sebelum ada waduk, semua air itu dari situ. Itu berarti yang potongan yang tadi itu baru tuh, Bang? Itu yang lama. Oh, itu yang lama. Kalau yang baru, Yang barunya dia itu masuk lagi ke dalam, Heeh. sungai itu dibelah dan di dalamnya itu dibuat waduk lah gitu kan. Jadi sungai itu dibelokkan ke waduk itu kan, ditempatkan air, disitulah yang memang dibagi ke air apa namanya itu aliran irigasi. Ibarat karena kan naungannya itu, Bang, 4 kecamatan kurang lebih ya kan. Ya kurang lebih ya 4 kecamatan serba jadi sendiri, Iya. Pengajahan, Perbaungan, bahkan sampai arah Pantai Cermin sana juga itu alirannya kan. Itu untuk yang sedang berdagi, untuk di Serdang pun ada juga sebenarnya. Kan. Jadi harapannya semoga paling tidaknya ini bisa didengar ya kan, Bang, paling tidak bisa didengar dan tersemogakan untuk perbaikan lebih lanjut ya, paling Iya, kan karena gitu, apa Bang. ya? Bukan berarti masyarakat itu tidak punya solusi. Iya. Sebenarnya mereka punya solusi Iya. untuk hal itu gitu kan. Artinya apa ya? Masyarakat yang masih menggunakan irigasi yang lama ini Iya. kan ini yang bermasalah. Oh. Harapan mereka gimana kalau yang dari bendungan itu Ah. juga ada jalannya lagi Iya. ke irigasi yang lama. Oh. Harapan mereka semoga aja ada dibuatkan jalan baru gitu. Kita buat macam kayak macam kayak sungai baru lah gitu Ah. kan, yang memang bisa ke arah irigasi mereka itu. Irigasi mereka agar ya paling tidaknya tersuplai lah ya kan, Bang. Iya, artinya mereka juga terbagi. Karena hitung-hitungan dulu Iya. dari kawan-kawan yang memang mendalami tentang permasalahan ini, Iya. harapan dengan adanya waduk itu debit air itu naik. Oh. Dulunya itu melakukan kajian itu waktu bendungan itu debit air itu naik sekitar 2 meter. Tinggi juga ya, Bang ya. Iya. Jadi kalau debit air itu naik 2 meter, irigasi yang lama itu harusnya itu tersuplai. Kalau naik 2 meter dia tersuplai. Logisnya kayak gitu ya berarti Iya. ya kan, Bang. Tapi karena itu tadi, karena problemnya yaitu di hulunya mungkin ya secara lingkungan mungkin sekarang udah kurang baik. Iya. Terus banyak juga kan tambang-tambang di sekitaran di atasnya yang kita memang nggak ngerti juga kan. Proyek apa lah gitu ya, Bang. Pokoknya itu bisa jadi faktor juga penyebab debit air itu jadi menurun. Tapi kan nggak mungkin kita salahkan yang di hulu-hulunya nih tanpa kita melakukan kajian lebih dalam. Kan. Tapi kan kalau kita secara orang awam melihatnya ya bisa jadi faktor-faktor itu tadi gitu. Walaupun mau gimana pun ya zaman sekarang ini kan alam itu kan berubah-berubah. Iya, pasti ya, Bang. Benar. Nggak bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi. Jadi pengharapannya dulu itu debit air naik dan intake saluran masuk yang irigasi lama itu tetap lancar. Jadi sawah yang memang masih pakai irigasi yang lama itu tetap aman gitu. Tapi pada kenyataannya sekarang itu yang terancam gagal panen, bahkan kalau kita lihat sebenarnya miris. Sawahnya tuh retak-retak gitu. Astaga. Ya nggak logis gitu daerah yang memang ada irigasi. Sawahnya tidak berair gitu kan. Sedihnya kita di situ.
Ya masyarakat tahu marahnya kan sama desa ataupun sama orang yang memang bertugas di irigasi kan. Iya. Tapi ya itu tadi, marah pun sama mereka tak punya kebijakan atau wewenang di situ. Jadi kan benar. apa ya? Itu salah satu yang memang kita nih selaku pelaku penggiat petani ataupun kita memang salah satu hidup dari dunia petani gitu kan. Ya ini kita memang harus berani suarakan. Benar ini. Ini itu sih. Karena kan yang dalam hal ini kan Bang, konsumsi awam kayak saya nih kan Bang, kayak aku ini kan memang kadang agak ngelihatnya kayak gini kan gitu. Tapi yang jelasnya ini gini Bang. Untuk kira-kira ada nggak Bang saran ataupun motivasi untuk teman-teman kita petani kan gitu, untuk bisa lebih memotivasi dirinya biar semangat kira-kira tuh Bang. Nah dengan masalah-masalah yang udah kita jelasin dan kita paparkan dari Let's Talk kita pada hari ini Bang, kira-kira ada nggak Bang saran untuk teman-teman petani di luar sana gitu Bang? Kalau ngasih saran, dibilang petani itu sebenarnya ngerti apa yang mereka harus lakukan. Oke. Yang jelasnya motivasinya dengan segala masalah. Mereka itu sebenarnya lebih ngerti dibanding kita. Oke. Untuk masalah yang mereka hadapi. Problemnya apa ya? Yang pertama itu mulai dari yang paling dasar lah gitu. Terkadang kita menjadi petani itu, dan saya juga petani juga. Gitu kan. Saya juga salah satu juga menjadi seorang petani juga. Kalau di kampung kita jadi petani. Jadi apa ya? Jadi kita ngerasakan juga gitu apa yang dirasakan kawan-kawan gitu kan. Terkadang kita begitu mau tanam, pasti kita udah mulai ngumpulin ini persiapan mau tanam. Mulai dari bibit, pupuk, pestisida gitu kan. Nah, bahkan apa ya? Kalau secara kapitalnya sebenarnya banyak itu tuki-tuki ataupun memang bos-bos itu menawarkan untuk pakai dulu pakai dulu gitu kan. Ada yang seperti itu gitu kan. Tapi untuk petani-petani yang memang dia hanya cukup hanya untuk makan, kadang-kadang nggak berani dia melakukan itu. Ngutang-ngutang dulu biasanya nggak berani gitu kan. Jadi keresahannya itu yang pertama, terkadang kita untuk di bibit aja agak sulit. Agak sulitnya gimana? Kadang-kadang kita musim ini pakai varietas ini. Kalau bisa kan musim berikutnya kita berubah. Kan? Ternyata kita rubah ini nggak ada. Kendalanya sering kesitu. Salah satunya itu kendala. Yang kedua, pupuk. Pupuk. Apalagi kita masih petani konvensional, belum yang organik gitu kan. Kalau petani konvensional itu pasti mereka membutuhkan pupuk kimia. Pupuk yang dicanangkan pemerintah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Contoh, sawah 5 rantai itu mungkin hanya dikasih jatah itu paling 1 sak. 1 sak pupuk itu? Iya. Untuk satu jenis ya. Hanya 1 sak gitu. Jadi jenis yang lainnya ngambilnya di mana jadi? Ya bisa, kalau Glosir itu stok pas ada mungkin bisa. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, nah itu kan sulit jadinya. Ya apalagi kadang-kadang itu kita bilang ada pupuk tertentu yang memang nitrogennya yang dibutuhkan gitu kan. Kita sebut merek lah. Nitrogen yang dibutuhkan gitu kan. Ternyata itu lagi langka. Terus nanti begitu mau deket pupuk kedua, ada pupuk yang khusus untuk buah gitu kan. Itu juga langka gitu. Kadang-kadang apa ya? Nanti pupuk yang ada itu yang modelnya komplit lah, paket komplit gitu. Tapi kadang-kadang paket komplit itu kan kurang maksimal. Karena petani itu sebenarnya udah tahu hitung-hitungannya kan, yang dia butuhkan itu apa. Mungkin gitu sih yang dirasakan. Kalau untuk saran, aku hanya nilai petani tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan paling tidaknya yang melihat video ini bisa tahu apa yang dibutuhkan petani pada saat sekarang ini. Itu jelasnya. Oke Bang, ada yang memang aku pengen tanya tapi kayaknya ini kita bakal ada part 2 nih Bang, mengenai tentang petani keorganikan yang udah Abang jelasin. Tapi kalau memang ini semuanya berkenan, silahkan komen. Kita bakal lanjutkan mendelisik tentang era
petani-petani yang sudah disebutkan sama Bang Iwan pada hari ini mengenai tentang konsumsi organik nih. Nah, ini kayaknya agak sedikit menarik juga nih Bang. Nanti kita bakal lanjutkan di part kedua. Yang jelasnya terima kasih buat kawan-kawan semua. Terima kasih juga Bang untuk telah hadir pada hari ini. Kita sudah bincang-bincang nih mengenai tentang kegelisahan paling tidaknya. Ya, mudah-mudahan bisa tersuarakan dan video ini bisa menginspirasi ataupun menggugah nih paling enggaknya kan begitu. Terima kasih. Bukan untuk mengajari juga buat kawan-kawan semuanya. Kita di sini hanya sharing ya kan Bang. Di sini kita hanya sharing dan sekian untuk pada hari ini. Saya Rija bersama Bang Iwan di Ruang Kreasi dan julukan pada hari ini adalah Sahabat Reksi, Sahabat Ruang Kreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.